wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali mari kita tak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dimudahkan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu kita baru saja melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita iringi dengan taklim sampai waktu isya. Mudah-mudahan amalan yang kecil ini, sedikit ini, insyaallah kalau dilaksanakan ikhlas akan menjadi amalan yang akan memberikan syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari untuk membuka pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan baca Ummul Quran. Kita niatkan sesuai dengan niat kita masing-masing. Insyaallah Allah akan ijabah segala haji kita semuanya. Ala diniyah wa ala kullatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sudah kita buka. Kita lanjutkan tahsin kita sekarang At-Taubah ya, kemarin sampai 72, sekarang At-Taubah 73 ya. Pojok paling atas ya. Pojok kanan paling atas. Ya, dari At-Taubah ayat yang ke-73. Ya ayyuhan nabiyyu. Udah ketemu? Ya, kita saya baca dulu, nanti teman-teman ngikutin ya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim. Perhatikan tasjidnya, ketika ada tasjid huruf ditekan ya. Jangan panjang pendeknya, perhatikan. Ulangi lagi, perhatikan ya. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim. Ya.
Waghlul, gigit lidahnya. Dha. Waghlul alaihim. Coba bareng. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Jadi wa ma' diangkat suaranya. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Nunya tasid gunna jahannam wa bi'sal masir. Ayo. Yahlifuna billahi ma qalu. Yahlifuna billahi ma qalu. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Wahamud, mimnya guna. Waham, perhatikan lagi. Wahammu bima lam yanalu. Ayo. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Ketika ikhfatahan wa rasuluhu min fadlih min tanda rekat wa rasuluhu. Ayo coba fa iyatubu yaku khairan lahum. Ya ada guna idgham. Fa iyatu monyong bu ya dua rakaat cuma khair. Perhatikan lagi. Fa iyatubu yaku khairan lahum. Ayo. Wa yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Perhatikan ke'adzaban aliman. Ya ikhwan lagi ya. Perhatikan wa iyatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Ayo.
wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Ingat fil ardi nggak panjang, jadi perhatikan pendeknya. Wa ma lahum fil ardi min guna, di hidung suaranya, jangan di mulut. Min waliyyin, ya di hidung suaranya. Perhatikan lagi. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Ayo. Gunanya kurang. Min waliyyin wala nasir. Min dua harakat. Coba min, ayo. Min wali, ianya tasid. Min wali, sidah tekan ianya. Min wali, ayo ulang. Ulang lagi. Min, ayo 1 2 3. Min wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ayo masih belum pas tasidnya. Perhatikan. Lanasaddaqanna, de ya, sadda nun tasjid, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ayo. Coba dari awal 73. Ya ayuhan bareng. Ya, ayo 1 2 3. Ya. Berhenti. Waghlul alaihim qil, waqful ula. Utamanya berhenti, tanda wakaf begitu ya. Jadi waghlul alaihim, berhenti. Terus wama ingat yang panjang tasdidnya aja, jahan maunya pendek. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ayo ulang. Wa ma'wahum jahannam wa
ya. Gunanya kurang. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Lagi wa ma lahum. Terus perhatikan, lanasaddaqanna wa lanakunanna nunya tas juga wa lanakunanna minas solihin. Ayo bareng. Sadaqallahul azim. Baik ya, alhamdulillah. Untuk murojaah bacanya silakan di rumah nanti diingat-ingat ya. Yang tadi kelihatannya masih panjang pendeknya masih kurang pas ya, di rumah dibuka lagi ya. Artinya kalau diingat-ingat yang kesalahannya tadi kemudian ada perbaikan, insya Allah seterusnya akan ada perubahan gitu. Karena diingat-ingat gitu. Oh tadi kurang guna, tadi kurang panjang gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, tetap kita harus bersemangat ya untuk baca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, karena ternyata orang yang rajin baca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, mentadabbur Al-Quran itu insya Allah dia akan menjadi ahlullah ya, akan menjadi keluarganya Allah di akhirat nanti. Maka sekali lagi dalam suasana seperti ini tetap kita bersemangat terus untuk meningkatkan ruhiyah kita, meningkatkan iman kita. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Karena kata Allah kemarin kan hakikat iman itu tadi ya, ketika dibacakan ayat Al-Quran maka hatinya bertambah, imannya bertambah, liyazdadu imanan, bertambah iman. Inilah indikasi orang beriman seperti itu. Makanya kalau kita ingin iman kita semakin kokoh, semakin kuat, maka tilawahnya harus kita dikencengin juga gitu kan. Dan sekali lagi kita memang boleh hati-hati membaca, tapi jangan kemudian menjadi alasan saya takut salah dosa, jangan ya, karena Allah akan memberikan pahala tilawah itu sesuai dengan mastata'tum, kesanggupan kita. Yang penting kita sekarang belajar nih, prosesnya kita lakukan ya, proses kita lakukan sambil perbaiki ya, perbaikan terus itu.
Ini harus diazamkan terus ya, kuatkan terus semangat untuk mencari ilmu. Baik, mungkin dari tahsin ini, tilawah ini ada yang mau ditanyain nggak? Bacaan 3 ayat ya, 73, 74, 75. Wa ghulul alaihim. Yang pojokan itu. Kalau di sini ada qil ya. Iya. Enggak ada ya yang kurang gede. Iya. Quran pojok ini ada. Aiwan ada enggak? Ayat yang tadi yang barisan pertama ya. Boleh. Karena secara makna sudah sempurna ya. Jadi kalau jim itu jaiz ya, tapi kalau Quran yang pojok sini iqtil waqful ula namanya. Jadi kalau misalnya itu enggak ada tanda bait, tapi kalau berhenti itu udah boleh ya. Karena secara makna sudah sempurna gitu kan. Artinya kalau kemudian tanpa mengulangi dari waqful alaihim pun udah sempurna maksud ayat tersebut maknanya, sehingga enggak masalah. Tinggal wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, seperti itu. Enggak masalah, enggak masalah. Karena boleh berhenti. Kalau bernapas enggak kuat boleh. Wal munafikin boleh, tapi ulang lagi. Wal munafiqina waghluz alaihim. Ya, jadi ini terkait dengan terkait dengan orang-orang munafik gitu kan. Yang mereka kemudian diazab ya karena pembangkangan kepada para nabi, dan mereka akan tempatnya kembali neraka, wa bi'sal masir, wa jahannamu wa bi'sal masir. Jadi kalau napas ini jangan dipaksain ya, ntar putus ini bahaya. Berhenti aja, cuman cari kata sambungnya atau yang menghubungkan kalimat tersebut dengan kalimat selanjutnya. Wa itu kan kata sambung ya. Jadi wal munafiqina ya. Kenapa? Iya. Tergantung, memang napas kita kan beda-beda ya. Ada yang napasnya panjang kayak kita ya tidak terlatih sehingga napasnya pas-pasan ya gitu kan. Iya, kalau yang udah terlatih mereka bisa kadang satu surat satu napas kan. Satu surat satu napas gitu kan. Karena apa, yang Allah kasih kelebihan napasnya panjang. Ya para qiraah itu kan begitu kan. Termasuk orang Papua itu dalam MTQ termasuk yang terpanjang di dunia, belum lama ya, siapa namanya itu. Napasnya panjang banget tuh, suara tinggi, orang Papua Muslim alhamdulillah. Iya, aku biasa nyebur di laut. Napas tapi aku sampai di musabaqah internasional Pak ya. Orang Papua, Allah ngasih kelebihan. Ya, kayak orang-orang biasa menyelam di laut tuh kayak di Merak gitu Bakahuni, ngambil uang kan sampai itu. Kalau dilatih diarahkan untuk tilawah itu lumayan tuh, sampai bisa napas panjang. Jadi intinya ya kita terbantu dengan tanda waqaf sebenarnya. Yang jelas-jelas nggak boleh kalau tanda waqaf lazim, yaitu wajib berhenti mim itu. Kalau yang lainnya itu enggak sampai ini ya. Jadi enggak sampai berdosa. Salah satunya boleh sebenarnya, cuma secara keutamaan mu'anaqah itu namanya berhenti salah satunya. Ini yang sering diingat-ingat kita ketika awal Al-Baqarah kan alif lam zalikal kitabul la raiba fi, kata dengan hudal lil muttaqin itu berhenti. La raib juga boleh, cuma enggak enak banget kan. Boleh la raib boleh. Ya ada, karena ada 3, jadi
Dzalikal kitabu la raib fihi, kan fihi udah boleh seperti itu, cuman kita terbiasa dengan ini maka berarti di fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kalau raiba juga boleh karena raiba itu ada tanda titik tiga di atasnya. Fi juga ada, boleh salah satunya. Boleh di la raiba atau di fihi-nya. Nah, cuman kalau diwakafkan dimatikan, sukunkan huruf belakangnya. Jadi enggak boleh dzalikal kitabu la raiba, enggak boleh la raib. Kalau fihi jadi fi gitu. Jangan dihidupkan huruf belakangnya. Kaidahnya kalau wakaf itu disukunkan. Kecuali nanti terkait dengan mad, ya ada mad iwad, ya, dia tetap dipanjangkan. Atau tanwin tetap dibaca. Seperti itu ya. Ada lagi yang menanyain? Baik, kalau nggak ada ya tinggal kita semua berusaha bersungguh-sungguh terus untuk memperbaiki tilawah kita. Baik, teman sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan bab tauhid kita. Jadi pada pekan yang lalu masih membahas tentang seputar hakikatul iman, hakikat keimanan. Ya. Kita akan lanjutkan, ada hal yang sangat penting lagi setelah kita mengetahui hakikat keimanan adalah hal-hal yang bisa membatalkan iman. Jadi salah satu ilmu yang harus kita pahamkan kepada diri kita, keluarga, adalah ternyata iman itu bisa batal. Itu namanya nawaqidul iman. Jadi ada ternyata iman itu bisa batal seorang. Ini penting. Kenapa? Kalau kita nggak ngerti, bahaya nih. Jangan-jangan selama ini kita mengklaim orang beriman, ternyata kita melakukan amal-amal yang bisa membatalkan iman kita. Naudzubillah. Inilah yang kemudian dalam kitab tauhid ini ya, Dr. Shalih Fauzan dalam kitabnya itu membahas terkait dengan hal-hal yang bisa membatalkan iman atau nawaqidul iman. Nawaqid jamak ya, yang membatalkan iman. Nah, jemaah sekalian, jadi nawaqidul iman adalah suatu yang dapat menghapuskan ya, iman ya, sesudah iman masuk ke dalam dada kita ya. Jadi kadang-kadang kita sudah beriman, kalau kita nggak ngerti ada melakukan hal-hal yang bisa membatalkan iman, maka iman kita akan batal. Pertama, jemaah sekalian, yang bisa membatalkan iman seseorang adalah yaitu mengingkari rububiyah Allah atau sesuatu dari kekhususan atau mengaku memiliki suatu dari kekhususan tersebut atau membenarkan orang yang mengakuinya. Jadi yang pertama adalah yang bisa membatalkan iman adalah orang yang tadi mengingkari rububiyah Allah. Kita sering bahas terkait dengan tauhid rububiyah gitu kan. Rububiyah ini adalah kita harus mengakui Allah adalah yang menciptakan kita. Ini harus kita imani. Kemudian Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang mengabulkan doa kita. Yang memenuhi kebutuhan kita adalah Allah. Makanya kadang-kadang tadi dalam kehidupan kita mungkin karena orang itu hidupnya dijalani dengan materialistik, liberal kapitalis ya tadi, kadang-kadang dia tidak yakin dengan rezeki yang Allah janjikan kepada hamba-Nya. Padahal kalau kita mengimani rububiyah Allah ini, kita harus yakin ya, yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pekerjaan kita, bukan keahlian kita ya. Sehingga ada dalam sebuah riwayat ya, ada seorang preman yang kemudian bertobat gitu, yang kemudian jadi ulama orang tersebut. Kalau nggak salah namanya Syekh Ibrahim bin Adam. Dia preman. Suatu ketika dia dalam perjalanan naik kuda. Nah, rupanya ketika sampai di hutan belantara itu, dia kan bawa bekal ya. Ketika sedang istirahat, ya, rotinya itu dimakan burung gagak gitu kan. Bayangin orang paling ditegeni, rupanya dia ada burung gagak, lihat emang diambil tuh
tuh kan cepat gua itu kayak burung elang. Wah dia kan jiwa premanya muncul. Aduh, mungkin bahasa katanya kurang ajar nih gagak. Akhirnya gagak itu ya setelah ngambil bekal roti tadi terbang kan, diikuti babak hinggap sini ya ke pohon ini. Akhirnya telusurin, rupanya apa? Burung gagak itu ngasih roti nyuapin orang yang diikat di hutan belantara. Dia itu rupanya pedagang, saudagar yang dirampok oleh kawan perampok. Dia diikat ya di hutan belantara. Dia perhatikan sama Ibrahim bin Adam tadi, oh ternyata gagak itu dia ambil rotinya tadi menyuapin orang yang diikat. Rupanya ikatnya sangat kuat ya. Akhirnya ketika ketahuan itu dia datangnya tuh orang yang itu. Jadi gagak itu ada diinggap di dadanya ya, suapin tuh rotinya di mulutnya tuh gagaknya itu. Akhirnya apa? Dia tanya, ya, kamu kenapa gitu kan? Saya udah 7 hari gitu kan diikat seperti ini, ya. Terus kamu dapat makan dari mana? Tiap hari burung gagak nyuapin saya gitu kan di hutan belantara. Rupanya dengan perantara ini seorang preman tadi sadar ternyata apa? Allah ngasih rizki orang yang dalam kondisi itu dengan mendatangkan tadi burung gagak yang ngambil rotinya itu kemudian dia suapin tuh kan. Padahal ya secara logika loh gimana? Allah tuh yang menggerakkan tuh burung gagak itu kan. Bikin kesal itu akhirnya kemudian dilepaskan dengan pertolongan Allah dengan orang tadi ya, dilepas ikatannya gitu. Dialah pun baru sadar, baru yakin ya. Akhirnya dia bertaubat tuh dengan perantara itu. Sampai dia takut terus kiamat, ternyata Allah yang ya dari mana aja hidayah itu kan. Dia akhirnya menjadi ulama besar gara-gara melihat sebuah kejadian yang dia alami seperti itu. Ini contoh rezeki dari Allah. Mungkin kalau teman-teman sering dengar siaran ceramahnya Agim tuh ada tuh apa santri-santrinya dia yang difabel, bahkan ada yang santrinya yang lumpuh Pak, bukan lumpuh. Dia itu hanya badannya doang, gendut anaknya, dipanggilnya endut ya. Itu dia bergerak aja harus yang gerakin miring itu Pak. Dia kalau makan dia usia 40 tahun, kakak adik seperti itu cacat gitu. Dia ditanya siapa yang ngaji? Ya ini rezeki Allah. Ya tadi dengan perantara tetangganya yang datang. Dia sambil jualan pulsa lagi padahal kondisi gitu. Mungkin orang jual pulsa ya udah saling percaya aja gitu kan. Ya udah pulsa ambil sendiri, nulis sendiri, ya ngembaliin sendiri gitu kan. Itu Allah mendatangkan orang ya tadi. Ya, dia dalam kondisi terbatas jualan pulsa gitu kan. Kakaknya meninggal perempuan seperti itu juga gitu kan. Orang tuanya udah nggak ada, yatim piatu. Banyak gitu kan yang dialami gitu kan. Ini kembali ya. Jadi kalau orang yang mengingkari rubiat tadi yang nggak meyakini rezeki dari Allah bahaya itu. Jadi kadang-kadang kita kan soal rezeki itu dari pekerjaan ya. Tapi padahal tadi caranya Allah ngasih rezeki dari mana? Yang penting kita harus yakin Allah Maha Pemberi rezeki ya. Allah yang menjaga kita ya. Rububiyah itu kan orang yang menciptakan kita ya. Mengabulkan doa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang mengingkari hal itu ya itu bisa batal ya. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Jasiyah ayat 24. Jadi kata Allah wa qalu ma hiya illa hayatad dunya ya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Jadi dan mereka berkata ya kan kehidupan ini tidak lain ya hayatad dunya namut ya wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Jadi ada diceritakan dalam Al-Quran ini ya, mereka berkata kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan di dunia saja gitu. Ada orang berkeyakinan dia itu hidupnya di dunia saja. Orang komunis kan begitu kan.
Jadi dia meyakini kecuali hanya kehidupan dunia saja gitu kan ya. Kita mati ya dan kita hidup kata gitu. Jadi mereka mengatakan ya kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr ya. Dan tidak ada yang membinasakan ya selain masa. Jadi ada keyakinan orang tadi ya hidup itu ya kita hidup kita mati. Jangan nggak ada namanya misalnya kehidupan ya yang bisa memisahkan kita hanya masa aja gitu. Waktunya mati saja gitu. Nah ini berarti sebuah ungkapan orang yang tidak meyakini tentang rububiyah Allah. Jadi Allah lah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan kita. Dan kalau kita meninggal, kalau kita beriman pasti akan menghadapi proses namanya alam barzah. Kemudian nanti ada yaumul ba'ats dan seterusnya gitu kan. Jadi dia menyatakan seperti itu. Jadi orang yang komunis begitu, dia nggak ada keyakinan nggak ada keyakinan ada kehidupan setelah kematian. Padahal dalam kacamata orang beriman, kematian adalah pintu atau awal dari kehidupan abadi. Jadi kalau orang akan hidup abadi melalui proses kematian dulu, ya. Makanya karena hidupnya abadi nanti, nah ini yang kita persiapkan amal yang jadi masalah kan. Kita kan kalau dunia kan sebentar nih ya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ini adalah permainan hidup dunia itu ya, dan sedang ya. Nah, kehidupan yang kekal adalah yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Makanya kita harus persiapkan amal untuk bekal nanti kalau kita meninggal. Tadi ya, yang kadang-kadang kita sibuk dengan bekal dunia, kita tidak sibuk untuk bekal kalau meninggal nanti. Kemudian wa ma lahum bidzalika min ilm ya, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan kata Allah. Inhum illa yadhunnun. Ya, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Jadi orang yang keyakinan itu hanya prasangka aja, akalnya saja gitu kan. Padahal dalam Al-Qur'an tadi ya, hidup itu bukan hanya di dunia, ada hidup yang abadi nanti setelah kita meninggal nanti. Jadi kalau orang tadi ada keyakinan tadi itu, kecepatan nggak sih Pak Iwan? Jangan. Ini nggak ada ceritanya ya? Ini maaf ada dua. Ini ada dua nih. Ini kecepatan nggak sih? Ya kita ini sedikit dengar ini dulu ya, alarm azan dulu. Nah. Allah.
La ilaha illallah. Baik, terkait dengan masalah kematian, pertama yang harus kita imani ya bahwa Allah menyatakan dalam ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita pasti semua akan mengalami masalah kematian ya. Dan kemudian ya kita juga semua berharap ya. Kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan kita dengar ayat tersebut. Janganlah kamu mati dalam keadaan Islam. Artinya apa? Kita semua berharap di akhir hidup kita ini kita termasuk orang yang husnul khotimah gitu. Orang meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam kaki kita kepada Allah. Itu yang harus kita minta terus sama Allah gitu kan. Artinya jangan sampai mungkin ada orang niat mungkin dia kalau meninggal ingin dikenal dia misalnya karyawan berprestasi ya, atau penjahat. Nah itu yang jelas bisa aja ada pepatah mengatakan apa gajah meninggalkan gading, apa tuh macan meninggal belang gitu kan ya aib gitu. Artinya ada sebuah peribahasa gitu. Ada orang memang meninggal dikenang karena kebaikannya aja juga dikenang dengan kejahatannya. Ada dua pilihan. Nah, tinggal kita milih. Nah, kita semua berharap kalau kita meninggal orang mengenal kita adalah orang yang baik. Maka disunahkan tuh kalau kita menyolatin kayak kan dijawab jamaah nih almarhum si fulan dia kita disunahkan menceritakan kebaikannya, dia ahli tahajud, dia rajin sedekah, dia ahli thalabul ilmi. Itu adalah sebuah persaksian gitu. Biar orang juga termotivasi ya dengan kebaikan almarhum yang meninggal itu disunahkan, dianjurkan. Ya kalau aib jangan dibuka, itu komen gaplek jangan nanti biar kita nggak boleh membuka aib. Tapi kalau kebaikan tadi biar kita dikenang kebaikannya. Ya. Pertama tadi ya mendoakan juga yang meninggal itu. Yang kedua tadi memotivasi kita yang masih ada kesempatan. Ayo kita persiapkan amal gitu. Ya misalnya ini kayak Pak Pur ini, kalau misalnya ya kita nggak tahu beliau jadi pengurus tukang videoin pengajian, misalnya kan ada dikenang kan, ada yang mungkin ada dikenang Pak Jum, bendahara RT tukang keliling, ya bisa aja orang kan ketika nggak ada jasanya itu akan dikenang. Ya semuanya itu kan. Kalau memang karyawan dia yang berprestasi jujur akan dikenang. Tapi kalau sebaliknya kalau yang suka korupsi dikenang, oh itu tukang kemarin tukang ini ya gitu ya. Ya, tapi dia semua itu ya kita kembali ya. Kita niatkan bukan karena ingin dipuji, ya bukan. Ya kita semua menginterpretasi karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau niatnya karena ingin pujian batal pahala kita masalahnya. Ya, berarti enggak ikhlas. Perkara akan mengenal kebaikannya ya urusan lain itu ibaratnya penilaian orang. Tapi kita hidup bukan nyari penilaian orang. Kita hidup ingin mendapatkan penilaian keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enak tuh hidup simpel sebenarnya enggak bikin repot. Kalau kita karena Allah nggak sibuk dengan cari muka bisa ya kan, wah ada bos nih pura-pura rajin. Kalau capek kita jadinya hidup itu. Kalau ingin penilaian orang capek, ya stres gitu kan. Tapi kalau yang nyari Allah mah ada orang biasa. Kalau kita kerja itu lakukan seperti yang kita sesuai dengan job desk-nya. Enak jadinya. Tapi kalau orang yang hidup karena ingin mendapat perhatian orang dengan orang ya dia akhirnya capek sendiri nantinya itu kan. Inilah yang kembali ya kita kalau bicara masalah nanti maut memang kita semua berharap sebagai doa yang Nabi ajarkan ya. Allahumma inni as'alukal husnul khotimah itu biasa dibaca ketika sujud terakhir saat kita ya Allahumma inni as'aluka husnul khotimah warzuqni taubatan nasuha qoblal maut ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang dibaca di sujud terakhir saat kita.
tadi kita akan agar diberikan husnul khotimah, diberikan kesempatan bertobat sebelum meninggal, kan? Dan tadi ya kita diberikan keteguhan iman dalam kita, karena iman kita tadi ternyata sifatnya tidak tetap, ya bisa kadang bisa batal. Naudzubillah. Ini yang harus kita jaga iman itu. Makanya jangan merasa saya sudah beriman, belum tentu nanti meninggal kita masih beriman, belum tentu gitu kan. Betapa banyak kan orang yang rajin sholat ngaji meninggal di depan misalnya di tempat maksiat, banyak kan, banyak begitu. Makanya kita mohon terus ya, jangan lengah, berdoa terus sama Allah. Dan orang itu meninggal sesuai kebiasaannya gitu. Ada orang yang biasanya nyanyi, ada kan meninggal lagi nyanyi, meninggal. Ada yang biasanya belum lama tuh Buya di Aceh ya sedang ceramah, la ilaha illallah, meninggal kan dia ceramah. Ada lagi sholat, ya tadi kan kalau begitu enak kan. Yang di masalah kalau sedang maksiat, naudzubillah ya. Udah. Coba lagi tanda tangan korupsi ya. Udah meninggal. Astagfirullahaladzim, jangan sampai. Intinya teman sekalian, jadi kita sudah membahas baru satu dulu ya. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan iman adalah orang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Jadi kita harus yakin ya bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, yang ngasih rezeki kita Allah, menjaga, termasuk yang mengabulkan doa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalani saja. Jangan sampai jadi orang yang tadi tidak percaya dengan masalah kematian. Seolah hidup mati itu ya biasa aja, alami. Padahal kita harus yakin hidup mati adalah pemberian dari Allah. Nah, orang tadi kan komunis ya kan tadi kan hidup mati itu biasa. Yang kenapa? Ya karena makhluk dia begitu. Dia nggak ada keyakinan yang menghidupkan adalah Allah. Matinya Allah. Itu yang bedanya seperti itu. Baik, mungkin karena waktu sudah Isya ya, saya rasa cukup sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan pekan depan kita lanjutkan satu-satu, asal kita dipahami mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan jamaah sekalian sehingga semakin menguatkan iman kita. Jadi ngaji ini kita ada perbaikan bacaan, juga ada menambah iman kita semakin kuat. Mari kita tutup membaca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim.